Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Masih pada cerita yang sama dengan judul Misteri Rumah Horor. Pada episode sebelumnya, saya datang ke rumah Pak Indra. Di sana sudah ada Pak Eri. Lalu mereka berdua mencoba mengusir jin itu dari tubuh saya. Pak Eri berada di depan saya dan Pak Indra ada di belakang saya. Tangan Pak Indra mencengkeram bahu saya dari belakang. Rasanya ngilu sekali. Pak Indra terus bertanya-tanya pertanyaan yang sama berulang kali. Hingga akhirnya ada jawaban. Ada yang menjawab pertanyaan itu. Bukan saya yang menjawabnya. Lidah saya benar-benar tidak bisa bergerak. Saat itu tubuh saya sangat kaku. Seluruh urat syaraf saya ikut menegang. Saya hanya mengandalkan panca indera saya, terutama indera pendengaran. Suara itu begitu dekat di belakang leher saya. Suara itu tertawa. Dia tertawa dengan suara yang berat. Suara itu mengganggu ketenangan jiwa saya. Seakan ada energi lain yang ikut terpancar dari suara itu. "Siapa kamu?" jawab saya. Pak Eri kembali berteriak. "Sik bin Sik." Suara itu menjawab. Saya masih ingat betul perkataannya dengan sangat jelas. "Berbicaralah dengan bahasa kami. Kami tidak akan menyakitimu." Suara itu hilang, tapi cengkeraman tangan Pak Indra dari belakang semakin kuat dan menyakitkan. Saya ingin memberontak. Saya mulai menggerak-gerakkan kaki saya, tapi Pak Eri menahannya. Saya tidak sanggup. Saya kembali mendengar suara itu. Kali ini suara itu berupa hembusan nafas yang terengah-engah. Kami semua terdiam mendengar suara itu sampai nafasnya terdengar lebih tenang dan Pak Eri kembali bertanya. "Jawablah pertanyaan saya dengan bahasa kami." Pak Eri mulai bertanya. Sik bin Sik." Suara itu kembali menjawab dengan bahasa yang sama. Kali itu suaranya lebih tinggi dan lebih nyaring. Suara-suaranya itu kayak suara perempuan. Saya yakin sekali. "Sekali lagi saya perintahkan, berbicaralah dengan bahasa kami." Pak Eri berteriak lagi. "Saya adalah dia." Dia menjawab. Mendengarnya rasanya tidak ada darah yang mengalir dalam tubuh saya. Suara itu terasa tidak asing. Suara itu begitu mengerikan. Saat itu pula saya melihat wajah Pak Eri dan ekspresi wajahnya begitu tegang. Dia melihat ke arah saya dan Pak Indra yang berada di belakang saya. "Apa maksud kamu dengan dia? Dia siapa?" Salah satu tangan Pak Eri melepas genggaman di bahu saya dan menyentuh kepala saya. Sepertinya dia sedang menunjuk ke arah kepala saya. "Dia, anak ini." "Dia, anak ini? Kenapa kamu mengaku bahwa kamu adalah dia?" Tidak ada jawaban dari jin itu. Saya bahkan berharap ritual itu dihentikan karena saya tidak sanggup. Saya ingin tahu, saya menyerah. Tapi Pak Eri tetap melanjutkannya sambil mengisyaratkan saya untuk tenang. "Berjanjilah, jangan kalian mencoba menyakiti saya. Kalian tidak akan bisa." Jin itu kembali menjawab, tapi kali itu suaranya adalah suara saya. Saya yakin sekali bahwa itu persis dengan suara saya sendiri. "Kami tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin kamu menjawab pertanyaan saya. Siapa kamu dan dari mana asalmu?" Pak Eri bertanya dengan tenang. Balka. Suara itu menjawab lagi. "Apa maksud kamu dengan ucapan itu?" "Balka Yordania." "Jadi kamu tadi berbahasa Yordania?" "Yidi." "Jadi apa maksud kamu? Kamu jangan mempermainkan saya." Saat itu pula tiba-tiba Pak Eri tersedak hebat, persis seperti kejadian tersedak sebelumnya yang pernah terjadi pada orang-orang di sekitar saya. Saat Pak Eri sedang berjuang untuk bernafas, jin itu kembali bersuara. "Jangan kau bersikap kasar, karena saya bisa lebih kasar dari Anda." Saat itu saya ingin sekali berteriak karena Pak Eri terlihat melemah dan saya tidak tahu dengan Pak Indra di belakang saya. Saya merasa sendiri. Saya melawan rasa tertindih di tubuh saya dan mengucapkan sesuatu. "Maafkan kami.
Kami tidak mengganggu ketenanganmu. Saya berhasil melawan lidah saya yang kaku dan berbicara. Pak Eri sudah tersadar dari keadaan tersedak. Dia mengisyaratkan sesuatu seakan marah kepada saya. Sepertinya tidak seharusnya saya berbicara seperti itu. Berbicara dengan nada melemas dan memohon maaf. Pak Eri terlihat berusaha mengucapkan sesuatu, tapi dia justru kembali tersedak. Saat itu saya tersadar bahwa mungkin Pak Eri tidak bisa mengucapkan apa-apa. Biarkan anak ini berbicara. Jin itu kembali berbicara. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali Pak Eri ingin berbicara, dia pasti kembali tersedak dan terlihat menderita. Saat itu pula saya merasa harus mengambil alih karena saya harus menghentikan penderitaannya. Kenapa? Kenapa harus saya yang berbicara? Saya bertanya. Saya tidak akan berbicara pada budak. Dia menjawab dengan nada yang lebih tenang dari sebelumnya. Seakan memang dia hanya akan menjawab pertanyaan saya saja. Kenapa? Kenapa kamu mau menjawab pertanyaan saya? Karena kamu adalah tuanku. Saya tidak mengerti. Saya berbicara dengan terbata-bata. Rasanya ingin menangis. Saat itu Pak Eri tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya duduk terdiam sambil memperhatikan saya dengan wajah penuh keringat dan mata yang memerah. Saya mohon, jawablah pertanyaan saya. Apa maksudmu mengatakan itu? Saya pun kembali bertanya kepadanya. Saya tidak lagi merasakan cengkraman tangan Pak Indra. Saya tidak berani menoleh ke belakang. Ya, bukanlah sudah berkali-kali saya ucapkan bahwa saya akan datang kepada kamu. Suara itu tidak terdengar dari telinga saya. Suara itu terdengar dari dalam hati saya. Saya seakan mendengar suaranya. Dia menjawabnya melalui media lain yang tidak bisa saya mengerti. Lalu, kenapa kamu harus datang kepada saya? Saat itu Pak Eri terlihat bingung dan saat itu pula saya semakin tersadar bahwa hanya saya yang bisa mendengar suaranya. Pak Eri kemudian mengisyaratkan saya untuk bertanya dari mana asalnya. Untunglah saya mengerti isyaratnya. Dari mana asal kamu? Kenapa kamu bisa ada di sini? Tidak ada jawaban sama sekali. Suasana ruangan semakin hening. Bahkan terasa seperti hampa udara. Kami menunggu beberapa detik di dalam keheningan. Sampai akhirnya sayalah yang tersedak. Saya tersedak sangat parah. Saya kehabisan nafas. Saat itu pula Pak Eri dengan cepat menyiramkan wajah saya dengan air dan berusaha membantu saya. Tapi saya tidak sanggup. Saya tersadar dari keadaan tersedak. Saya masih berada di ruangan yang sama dalam keadaan tergolek lemah. Badan saya terasa sangat lelah. Saya melihat Pak Eri yang sedang membaca sesuatu di atas sofa. Dia tidak melihat saya. Saya tidak melihat Pak Indra. Saya tidak tahu dia di mana. Saya melihat keluar jendela dan langit sudah terang benderang. Pak Eri? Ya ampun nak, kamu tidak apa-apa. Beliau langsung menghampiri saya. Iya Pak, apa yang terjadi tadi? Kamu tersedak dan pingsan. Saya takut sekali kamu kenapa-napa. Tapi untunglah saat pingsan itu ada nafas dan denyut nadi kamu. Tapi saya tidak bisa membangunkan kamu nak. Bagaimana dengan Pak Indra? Dia sudah saya pindahkan ke ruangan sebelah. Dia juga kehabisan tenaga. Mungkin dia tidur. Ya Tuhan. Kamu baik-baik saja kan? Iya, baik kok Pak. Tadi saya bermimpi. Mimpi apa? Saya bermimpi sangat aneh, tapi terasa sangat nyata. Pak, ada dia di dalam mimpi saya. Baiklah, sebelum kamu ceritakan, sebaiknya kamu catat saja mimpi ini agar kamu selalu ingat. Kita perlu menelaah apa yang ada di mimpi kamu. Itu bukan kebetulan. Iya, saya bermimpi sesuatu setelah saya tersedak dan pingsan. Saya bermimpi kembali berjumpa dengan jin itu. Dia tidak menampakkan bentuk wajahnya, tapi kali itu saya tahu bahwa dia perempuan. Mimpi itu, mimpi yang tidak akan pernah saya lupakan. Mimpi yang terasa begitu nyata. Di dalam mimpi itu, saya sedang berjalan di dalam ruangan kosong dan gelap. Ada dia. Jin itu sedang berdiri di hadapan saya dan menyodorkan tangannya. Selanjutnya, jin itu akan saya sebutkan sebagai Jin Saka. Dia akan mengisyaratkan saya untuk mengikutinya. Dia pun berjalan menjauh. Saya pun mengikutinya. Saya terus menyusuri ruang gelap itu seakan saya sudah pernah berada di dalam ruangan itu sebelumnya.
Dan saya sadari alur perjalanan saya berjalan lurus dan belok. Merupakan jalur saya berjalan di dalam rumah saya sendiri, dari mulai luar pagar hingga tiba di depan pintu masuk. Meskipun saya tidak bisa melihat jelas isi ruangan itu, hanya kegelapan. Saya berhenti di tengah-tengah perjalanan itu. Ada sosok yang lebih gelap dari kegelapan ruang itu sedang meringkuk di atas permukaan. Saya mendatanginya dan dia lari. Saya mengejarnya. Saat melihatnya sedang berlari tapi semakin tinggi, seakan dia berlari menaiki tangga. Saya mengikuti langkahnya dan benar, saya menaiki tangga. Saya bahkan memegang pegangan tangga. Saya meraba pegangan tangga itu dan benar, saya tahu itu adalah tangga di rumah saya. Saya mendengar suara gaduh dari bawah tangga itu. Saya menoleh ke bawah, membelakangkan mata di depan kegelapan. Saya dapat melihat suatu lubang. Ada beberapa sosok yang memanjat lubang itu. Kemudian jin Saka itu, jin yang membawa saya ke dalam mimpi itu, seakan berbicara kepada makhluk-makhluk di lubang itu. Mereka lari dan menimbulkan suara gaduh. Saat itu pula saya melihat ada anak kecil. Anak laki-laki sedang berjalan mendekati ruangan itu. Saya memperhatikannya dan dia adalah saya sendiri. Saya yang masih kecil sedang berdiri di ruangan itu dan melirik-lirik ke arah tangga. Saya seakan teringat, hal itu hal yang saya lakukan dulu saat pertama kali diganggu di rumah itu. Saat kami baru pindah dulu. Saya kembali melihat jin itu sedang menunggu saya di atas tangga. Saat itu pula saya melihat ada banyak sekali sosok-sosok makhluk halus di ruangan itu, di bawah tangga. Kembali keluar dari lubang dan berjalan mengikuti sosok yang saya masih kecil itu, dan kemudian mereka semua hilang dari pandangan saya. Saya kembali mengikuti jin Saka itu menyusuri tangga. Suasana menjadi sedikit lebih tenang. Saya terus berjalan dan kembali berhenti. Saya melihat sosok anak dan seorang wanita dewasa sedang berada di depan pintu. Ada sosok makhluk lain yang sedang berdiri menghalangi pintu itu. Saya memperhatikan mereka, dan mereka adalah saya sendiri dan ibu saya di usia belasan tahun yang lalu. Di dalam situasi itu, saya melihat sosok ibu saya sedang mengucapkan sesuatu ke arah makhluk yang menghalangi pintu. Di saat itu pula, makhluk itu pergi berlari meninggalkan pintu. Bahkan saya bisa mendengar suara langkah kakinya. Kejadian itu lagi dan lagi merupakan sesuatu yang pernah terjadi kepada saya dan ibu saya dulu sekali. Saya seakan diperhatikan olehnya. Apa yang terjadi dulu dari sudut pandangnya. Saya berjalan mundur dan memperhatikan sosok yang saya masih kecil berjalan menuju lantai bawah. Saya dapat melihat bahwa banyak sekali makhluk-makhluk halus yang tidak bisa saya gambarkan bentuknya sedang mengikuti saya. Salah satunya adalah sosok anak kecil itu. Jin itu dengan sosok anak kecil yang pernah menemani saya. Dia ada di dalam mimpi itu. Selama di dalam mimpi itu saya ingat betul, saya sama sekali tidak bersentuhan dengan jin Saka itu. Di dalam mimpi itu dia seolah tidak mengganggu saya dan saya tidak terganggu olehnya. Masih di dalam mimpi itu, setelah terus berjalan mundur, saya ternyata sudah memasuki ruangan lain. Saya tidak ingat ruangan itu seperti apa, tapi yang jelas ada sosok ayah saya di dalam sana. Sosok ayah saya tidak melihat saya sama sekali. Dia sedang berdiri, tapi ada dia. Jin Saka itu juga ikut berdiri di sebelah ayah saya. Jin Saka itu tersenyum melihat saya. Saat itu pula ayah saya berjalan pergi dan jin itu ikut dengannya. Dan saya terbangun dari mimpi itu. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan kelanjutan cerita dari Misteri Rumah Horor. Nantikan kelanjutan cerita yang selanjutnya. Dan buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa memutarnya di playlist. Di sana kami sudah menyediakan beberapa cerita yang secara berurutan. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.